Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah majlis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini tanggal 12 Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020 Masehi, kita bertemu kembali di dalam kajian online pembahasan fikih puasa, seri kajian fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya kita pada hari ini mendengarkan dan belajar kembali dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu syariat yang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, khususnya pada saat ini kita sedang melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa Ramadan, yang semua itu tentu saja memerlukan ilmu agar ibadah kita bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kemarin kita telah memulai pembahasan bab yang ke-9 dari buku fikih puasa ini, yaitu membahas mengenai perbuatan yang membatalkan puasa. Telah disebutkan bahwa perbuatan yang membatalkan puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbuatan yang membatalkan pahala puasa, yaitu semua jenis kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat apapun bentuknya maka akan mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Semakin besar kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin besar pula pahala yang hilang. Bahkan mungkin bisa saja pahala puasa orang tersebut pada hari itu tidak mendapatkan sama sekali. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, maka kita ketika berpuasa jangan hanya sekedar menahan diri dari yang membatalkan ibadah seperti makan dan minum atau yang lain sebagainya, tetapi juga kita wajib dan kita harus menjaga diri kita dari semua perbuatan-perbuatan maksiat, baik melalui ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Kemudian rahimakumullah, yang kedua dari perbuatan yang membatalkan puasa ini adalah perbuatan-perbuatan yang membatalkan ibadah puasa sekaligus pahala puasa itu sendiri. Jadi kedua hal itu menjadi sia-sia, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada 8 perbuatan. Yang pertama adalah murtad. Ya, jika seseorang murtad, artinya keluar dari Islam, sengaja maupun tidak, ya dia sadari atau tidak,
ya, sebentar maupun lama, maka puasanya menjadi batal dan sia-sia pada hari itu. Dan dia harus segera kembali lagi ke dalam Islam jika ia menyadari kesalahannya itu, dan dia juga wajib untuk mengqadha puasa yang dia batalkan pada hari tersebut. Kemudian rahimakumullah, yang kedua adalah datangnya haid dan nifas atau melahirkan. Tentu perkara yang kedua ini khusus bagi kaum perempuan, sehingga mereka jika dalam keadaan berpuasa kemudian tiba-tiba datang masa haidnya, maka batallah puasa orang tersebut. Meskipun sisa waktu dari berbuka hanya tinggal beberapa saat saja, ya, karena haid ini merupakan penghalang dari keabsahan puasa. Begitu juga jika seseorang pagi hari dalam keadaan haid lalu tiba-tiba suci dari haidnya tersebut, maka dia juga tidak boleh berpuasa, ya, karena awal hari yang dia mulai pada hari tersebut diawali dengan dalam keadaan tidak berpuasa, sehingga tidak sah juga jika ia memaksakan pada hari itu untuk berpuasa. Begitu juga halnya dengan orang nifas maupun perempuan yang melahirkan. Hal ini berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ketika beliau menceritakan tentang keadaan perempuan yang disebut oleh Nabi SAW dengan naqisatu aqlid wa dinin, yang kurang dalam sisi agama maupun dari akalnya. Beliau kemudian memberikan alasan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah perempuan itu jika dalam keadaan haid maka dia tidak sholat maupun tidak puasa. Maka ini menunjukkan bahwa perempuan haid itu memang tidak berpuasa dan juga tidak melaksanakan sholat. Hanya saja mereka wajib mengqadha puasa, tetapi tidak wajib mengqadha sholat pada masa-masa haid tersebut. Kemudian perbuatan yang ketiga yang membatalkan puasa yang sudah kita jelaskan juga adalah gila. Seseorang yang gila meskipun hanya sekejap di tengah-tengah dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Ya, meskipun kemudian dia sadar kembali, maka tidaklah berguna kesadaran tersebut, karena gila ini langsung menggugurkan daripada keabsahan puasa. Kemudian yang keempat dari yang membatalkan puasa adalah pingsan dan mabuk. Seseorang yang pingsan dan mabuk sehingga hilang kesadarannya, maka batal puasanya jika mencakup semua hari berpuasa. Dalam arti sejak subuh sampai maghrib dia dalam keadaan tidak sadar, pingsan, ya, atau mabuk, maka batal puasa orang tersebut. Ya, sama dengan keadaan ini adalah misalnya orang yang dalam keadaan koma, ya, sakit sehingga dia mengalami koma, maka disamakan dengan keadaan yang pingsan tersebut. Kemudian yang kelima, inilah yang terakhir kemarin kita jelaskan, dan penjelasan yang cukup panjang karena pembahasannya juga cukup panjang, yaitu yang membatalkan puasa yang kelima adalah berhubungan badan. Ya, berhubungan badan bisa membatalkan puasa jika memenuhi syaratnya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa hubungan badan atau persenggamaan yang membatalkan puasa adalah apabila terjadi ilajul hasyafah fil farji, yaitu masuknya hasyafah, yaitu kepala zakar, ke dalam farj atau kemaluan perempuan maupun kemaluan yang lain. Ya, jadi tidak harus kemaluan dari seorang perempuan ataupun istrinya. Jadi seorang laki-laki yang memasukkan hasyafah atau kepala zakarnya ke dalam kemaluan, maka batal puasa orang tersebut. Ya, kemudian rahimakumullah, jika hubungan badan ini dilakukan dalam keadaan sadar, tahu, dan dilakukan di tengah-tengah puasa Ramadan, maka mengakibatkan beberapa hal yang lain. Yang pertama, selain tentu puasanya batal, maka ia juga melakukan dosa besar karena telah membatalkan puasanya secara sengaja. Ya. Kemudian dia juga wajib untuk menghindari perbuatan yang membatalkan puasa pada sisa harinya itu. Ya, dianggap seperti orang yang berpuasa juga meskipun keadaannya sebenarnya tidak berpuasa. Artinya orang ini juga tetap wajib untuk menghindari makan dan minum dan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan puasa. Begitu juga orang itu akan dikenai takzir apabila ia
tidak mau bertaubat dari tindakannya tersebut. Ta'zir artinya adalah hukuman dari penguasa yang mendidik supaya orang itu tidak melakukan kesalahannya tersebut kembali. Kemudian yang keempat, ia juga wajib mengqadha puasa pada hari itu karena ia telah membatalkan puasa tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang berat karena ini adalah hukuman tambahan, yaitu dia wajib untuk membayar kafarat puasa Ramadan yang disebut dengan kafaratul uzma atau kafarat yang besar, yaitu jika seseorang melakukan hubungan tersebut dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang ada 8, kemarin sudah kita jelaskan, saya baca secara cepat. Ya, hubungan itu membatalkan puasa, kemudian puasa itu batal dengan berhubungan badan, ya, bukan dengan hal yang lain, bukan karena makan dan lain sebagainya. Terjadi pada bulan Ramadan, ya. Hari yang batal itu 1 hari penuh, ya, bukan jika seorang gila dan lain sebagainya tidak wajib untuk bayar kafarat. Nah, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya yaitu 1 di antara 3 hal secara berurutan, ya, secara prioritas. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak, yaitu hamba sahaya. Memang saat ini bisa dikatakan sudah tidak ada lagi budak, ya, maka jika tidak ada poin yang pertama, maka turun kepada poin yang kedua atau kafarat jenis yang kedua, yaitu berpuasa selama 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus, ya, meskipun karena uzur seperti sakit, ya, dan musafir dan lain sebagainya, kecuali jika orang ini haid dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa. Kemudian rahimakumullah, yang ketiga, jika dia tidak bisa melakukan itu, maka dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin, masing-masing adalah sebesar 1 mud. Ya, nah inilah yang disebut dengan kafarat uzma atau kafarat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang yang melanggar atau membatalkan puasa dengan cara berhubungan badan, ya, dengan orang lain. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain yang masih tersisa, ada 6 yang insyaallah akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang ke-6 yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melalui lubang terbuka ke dalam rongga tubuh. Ini yang nomor 6. Kalimatnya memang dibuat oleh para ulama supaya kalimatnya lengkap, ya, dan bisa memenuhi standar yang berkaitan dengan membatalkan dalam jenis ini. Dalam bahasa lain sebenarnya pembatal nomor 6 ini biasa disebut oleh orang awam adalah makan dan minum. Adalah makan dan minum. Ya, biasa kita sebut dengan makan dan minum. Tetapi secara bahasa fikih disebutnya adalah masuknya sesuatu, ya, ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Jadi ada 4 perkara di sini yang akan kita sebutkan, yaitu masuknya sesuatu, ya, melalui lubang terbuka ke dalam rongga tubuh. Yang pertama di sini disebutkan masuknya. Jika tidak sampai masuk ke dalam rongga tubuh, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya seseorang yang mengunyah makanan tanpa menelan. Jadi puasa menjadi batal apabila ada sesuatu barang itu masuk ke dalam rongga tubuh. Kalau dia tidak masuk, baru masih di luar atau hampir masuk tetapi dia tidak sampai masuk, maka masih belum membatalkan puasanya. Misalnya seseorang yang mengunyah makanan, ya, rongga mulut ini berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa, bagian dari luar, ya, luar dari rongga. Maka kalau kita masukkan makanan atau sesuatu apapun ke dalam rongga mulut, kalau sekedar di dalam rongga mulut maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai tertelan, ya, ke dalam rongga mulut yang batasnya merupakan tenggorokan atau kerongkongan, maka barulah batal puasa orang tersebut. Ini yang pertama. Jadi syarat pertama adalah harus masuk ke dalam rongga. Yang kedua, sesuatu. Jadi masuknya sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Yaitu benda yang memiliki wujud fisik meskipun kecil seperti biji wijen, ataupun bukan barang yang dimakan seperti butiran pasir,
Oleh karena itu, tidak batal masuknya udara ke dalam tubuh, rasa di mulut, dan angin tanpa membawa sesuatu. Jadi yang membatalkan itu adalah jika yang masuk itu adalah sesuatu, benda yang memiliki fisik atau wujud, ya, bukan sesuatu yang tidak memiliki fisik seperti angin, bau, ya, apa yang lainnya, misalnya bau-bauan yang baik menyengat atau tidak, maka itu semua tidak membatalkan daripada puasa kita. Jadi yang membatalkan itu harus sesuatu yang memiliki fisik, baik itu merupakan sesuatu yang dimakan atau biasa dimakan seperti makanan dan lain sebagainya, ataupun bukan sesuatu yang biasa dimakan, misalnya pasir, debu, batu dan lain sebagainya, maka semua itu membatalkan puasa jika masuk ke dalam tubuh kita baik sengaja maupun tidak. Kemudian rahimakumullah, syarat yang ketiga di sini disebutkan yaitu masuk melalui lubang yang terbuka. Jadi sesuatu itu dikatakan membatalkan puasa jika masuk ke dalam tubuh masuknya melalui lubang yang terbuka, ya. Sehingga kalau dia masuk bukan melalui lubang yang tidak terbuka, maka tidak membatalkan puasa orang tersebut. Lubang yang terbuka itu mana saja? Yaitu 5 lubang mulut, hidung, telinga, dan kedua lubang kemaluan. Lubang depan, kemaluan depan maupun lubang kemaluan belakang. Inilah 5 lubang terbuka yang apabila ada sesuatu yang masuk melalui salah satu dari lubang tersebut, maka membatalkan puasa. Jika ada sesuatu yang masuk tidak melalui lubang yang 5 itu, maka tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu tidak batal jika sesuatu masuk melalui lubang tidak terbuka, seperti memakai minyak, ya, minyak di tangan, ya, atau di kulit lah, atau di kepala, ya, krim untuk kulit dan sejenisnya yang masuk melalui lubang pori-pori. Ya, jadi sesuatu benda jika masuk melalui lubang pori-pori maka tidak membatalkan puasa, ya, karena bukan lubang terbuka pori-pori tersebut. Menurut Imam Syafi'i, semua lubang di permukaan tubuh adalah terbuka kecuali mata. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ini mata bukan termasuk lubang yang terbuka, ya. Sehingga tidak membatalkan puasa pemakaian celak meskipun didapati rasanya dalam tenggorokan, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW memakai celak yang berasal dari batu celak dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat adalah bahwa sesuatu yang masuk melalui mata tidak membatalkan puasa kita meskipun terasa di tenggorokan. Memang di dalam ilmu medis nanti akan disebutkan di sini bahwa mata itu ternyata memiliki celah atau memiliki lubang yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dikatakan meskipun ada lubang yang masuk ke dalam tubuh, tetapi masuknya melalui jaringan-jaringan yang tipis, yang kecil-kecil sehingga tidak terbuka seperti sebuah lubang, sehingga itu diibaratkan seperti pori-pori, ya, seperti pori-pori kulit, sehingga meskipun masuk melalui mata dan terasa kadang-kadang di tenggorokan, baik obat ataupun yang lainnya, maka tidak membatalkan puasa menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Namun demikian, ilmu medis modern menyatakan bahwa mata memiliki lubang terbuka menuju rongga badan atau perut, sementara telinga tidak memilikinya. Ya, kebalikannya kalau telinga tidak memilikinya. Tetapi yang muktamad sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, telinga tetap membatalkan puasa jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga tersebut. Ya, misalnya kita masukkan cotton bud ya, untuk membersihkan telinga, ya, itu membatalkan daripada puasa kita. Oleh karena itu, yang paling baik adalah melakukan kehati-hatian dengan tidak memasukkan sesuatu ke dalam 2 lubang tersebut selama berpuasa. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil yang lebih hati-hati demi menjaga ibadah kita, maka hendaknya kita tidak menggunakan sesuatu hal yang kita masukkan ke dalam mata maupun ke dalam telinga, ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat dari yang membatalkan tubuh adalah masuk ke dalam rongga tubuh.
Jadi sesuatu itu akan dikatakan membatalkan puasa seseorang jika masuk ke dalam rongga tubuh orang tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rongga tubuh? Yaitu tempat berkumpulnya makanan dan obat seperti lambung. Jadi rongga itu adalah didefinisikan sebagai sebuah tempat, sebuah ruang yang tempat berkumpulnya atau tempat lewatnya makanan dan obat seperti lambung. Ya, seperti tenggorokan kemudian langsung menyambung kepada lambung kita. Kemudian atau tempat berkumpulnya obat saja. Ya, tempat berkumpulnya obat saja seperti tempurung kepala. Tempat kepala ini enggak masuk makanan tetapi obat bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga masuk di dalamnya adalah paru-paru. Ya, paru-paru ini adalah tempat masuknya obat, bisa saja masuk obat ke dalamnya tetapi tidak bisa masuk makanan. Dan batasnya untuk dari paru-paru ini adalah sejak kerongkongan sampai masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam bilik-bilik paru-parunya. Maka tidak membatalkan jika masuk ke dalam daging, tulang dan tengah otak. Tengah otak itu maksudnya di dalam otak kita, ya dimasukkan ke dalam tengah-tengahnya maka tidak batal. Tapi kalau dalam tempurung kepalanya maka itu membatalkan daripada puasa orang tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail." Dan makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas atau menjadi terang bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar, lalu sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi rahimakumullah, berdasarkan keumuman ayat ini yang melarang kita makan dan minum. Makan dan minum itu dalam arti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Maka disitulah maknanya yang diambil. Jadi masuknya sesuatu apapun ke dalam tubuh kita pada waktu kita sedang berpuasa, maka itu membatalkan puasa yang sedang kita jalani. Tetapi jika tidak sengaja seperti lupa, maka tidak batal betapapun banyak. Ya, jadi batalnya puasa seseorang karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh disyaratkan masuknya tersebut dalam keadaan orang itu sadar dalam keadaan puasa, tidak lupa. Ya, dan dia juga tidak dipaksa atau tidak diancam untuk memasukkan sesuatu itu ke dalam tubuh. Dan dia juga tahu bahwa memasukkan benda itu adalah membatalkan puasa. Jika ini terpenuhi maka batalah puasa orang tersebut. Tetapi jika tidak terpenuhi maka tidak batal puasanya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Ya, barang siapa yang lupa, man nasiya ya wa huwa shaimun, dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa akala wa syariba, lalu dia makan dan minum, ya tidak dijelaskan sedikit atau banyak, ini umum jadi semuanya sama, makan sedikit atau banyak sama, ya falyutimma shaumahu, kata Nabi hendaklah ia terus melanjutkan puasanya, melengkapi puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena hakikatnya orang itu sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lupanya tersebut. Jika seseorang melihat orang yang berpuasa sedang makan, maka jika zahir atau tampak luar orang itu adalah orang yang saleh atau bertakwa, maka dianjurkan untuk memperingatkannya. Ya, misalnya kita melihat ya ada tetangga kita sedang makan, kita ingatin, "Pak, kok lagi makan siang-siang Ramadan?" Nah, seperti kita ingatkan. Kalau dia memang kelihatan orang baik-baik yang biasanya puasa, mungkin dia lupa, ya. Tapi jika zahir orang tersebut adalah menyepelekan perintah Allah, orang yang fasik, maka wajib memperingatkannya. Ya, tapi kalau orang itu adalah orang yang buruk, ya orang yang tidak taat, maka kita wajib memperingatkannya karena dia kemungkinan besar dalam keadaan tidak berpuasa, maka harus diingkari, ya harus diperingatkan supaya dia tidak melakukannya lagi. Hadirin rahimakumullah, berikut ini beberapa masalah yang berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Jadi di sini akan saya sebutkan secara terperinci contoh-contoh atau masalah-masalah yang sehari-hari mungkin terjadi pada diri kita, ya berkaitan dengan masuknya sesuatu ini ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah menelan dahak dan ingus. Ya, menelan dahak dan ingus. Bukan air
ludah ya. Kalau air ludah nanti akan kita bahas setelah ini. Dahak dan ingus tentu keadaannya pekat ya, kental dan lain sebagainya. Apakah dahak dan ingus itu membatalkan puasa? Di sini disebutkan, satu, jika dahak itu telah keluar sampai batas tampak ya, lalu ditelan, maka batal puasanya. Yaitu jika orang tersebut sengaja mengeluarkannya meskipun ia kemudian tidak bisa melepehkannya atau mengeluarkannya. Ini berbeda jika dahak itu keluar dengan sendiri lalu ia tidak mampu melepehnya, maka tidak batal puasanya karena uzur. Begitu pula tidak dianggap batal jika tidak sampai pada batas tampak atau zahir. Jadi hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan dahak ini, jika seorang berdahak maka ada dua keadaan. Dia sengaja mengeluarkan dahaknya atau yang kedua tidak sengaja. Kalau dia lakukannya secara sengaja mengeluarkan dahak ya, maka jika dahak itu benar-benar keluar ya, benar-benar keluar sampai batas zahir atau batas luar, nanti akan disebutkan berikut ini batas luar ini batas di mana, yaitu batas di mana kita bisa mengeluarkannya. Lalu setelah keluar ternyata dia telan kembali. Ya, dia telan kembali. Atau dia ketika sudah keluar itu memang dia tidak bisa mengeluarkannya, tapi dia tadi sejak awal dia sudah sengaja mengeluarkan dahak itu. Maka jika itu terjadi, yaitu orang mengeluarkan dahak secara sengaja sampai batas tampak atau batas zahir lalu tidak dikeluarkan, maka batal puasa orang tersebut. Ya, maka batal puasa orang tersebut. Tetapi jika dia keluarkan dahak tersebut, tapi dahak itu tidak sampai keluar sampai batas zahir, maka tidak batal puasa orang tersebut. Artinya dia masih di dalam, masih mungkin di dalam kerongkongannya atau tenggorokannya itu, ya maka itu tidak membatalkan puasanya karena belum sampai keluar pada batas zahir. Dia masih di dalam batin atau masih di bagian dalam. Nah, kemudian rahimakumullah, berikutnya kalau orang itu tidak sengaja mengeluarkannya. Tadi kan yang pertama keadaannya adalah sengaja mengeluarkan dahak. Yang kedua tidak sengaja mengeluarkan dahaknya. Misalnya dia batuk-batuk ya, atau sedang bicara begini dia tidak mampu untuk mengeluarkan dahaknya lalu keluar sendiri. Maka hal itu tidak membatalkan puasanya ya, kalau belum sampai keluar pada batas zahir. Jika dahak itu sampai pada batas dalam atau batin lalu ia menelannya, maka tidak batal. Jadi dahak itu dia keluar tapi cuma sampai batas batin, masih di dalam tenggorokan. Lalu sengaja ia masukkan, ia tahan, maka tidak batal puasanya. Yang dimaksud batas zahir atau batas luar, batas tampak adalah tempat keluarnya huruf kha, ya huruf kha, yaitu tenggorokan atas, dan batas dalam atau batin adalah tempat keluarnya huruf ha, yaitu tenggorokan bawah. Jadi hadirin rahimakumullah, tempat batas zahir atau batas luar ada tempat huruf kha. Kha itu dalam ilmu tajwid kita mengetahui merupakan huruf halqi atau huruf tenggorokan ya. Ada 6 huruf halqi ini. Dan ada 3 bagian, ada atas ya, bagian tenggorokan atas, tengah dan bawah. Nah, untuk bagian atas ini adalah huruf kha ya, dan huruf ghin ya. Nah, jika dahak itu sampai keluar pada huruf kha ya, pada batas kha itu, maka jika dikeluarkan secara sengaja lalu telan, maka batal puasa orang tersebut. Bagaimana kita mengetahui makhraj huruf kha itu? Seperti yang dipelajari di dalam ilmu tajwid, jika kita ingin mengetahui makhraj sebuah huruf, maka kita dengan 2 cara mengetahuinya, dengan mematikan huruf tersebut lalu meletakkan huruf yang berharokat di depannya, atau dengan mentasydid huruf tersebut. Misalnya huruf kha, maka kita letakkan misalnya huruf hamzah di depannya, kita katakan a, jadi kita sebutnya akh. Nah, terasa ada getaran disitulah letak keluarnya huruf kha. Atau huruf kha itu kita tasydidkan ya, jadi misalnya akha. Nah, di tempat terasa ada getaran atau tekanan udara dari dalam itu, disitulah tempat makhraj sebuah huruf. Dalam hari ini adalah huruf kha ya, jadi kita bisa rasakan ya, Nah, di batas itu kalau misalnya ada
dahak yang keluar dan kita keluarkan secara sengaja, maka harus kita lepehkan. Kalau sampai tertelan kembali, maka batal puasa kita tersebut. Tetapi jika dahak itu hanya masih batas hak itu di tenggorokan bawah, masih di dalam, ya. Hak, misalnya kita coba cek makhraj huruf hak ini dengan mematikannya. Nah, terasa masih di dalam, di bawah sini ya. Kalau masih di bawah di sini dahaknya atau naik sedikit ya huruf hak, maka tidak batal puasa orang tersebut. Jadi sekali lagi, untuk dahak atau ingus ya, jika dikeluarkan secara sengaja lalu sampai pada batas zahir atau batas luar ya, kurang lebih dia sudah di penghujung rongga mulut kita, maka harus kita keluarkan. Kalau kita telan kembali, maka hukumnya adalah batal puasa daripada orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, berikutnya permasalahan yang kedua berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh adalah menelan air ludah. Ya, menelan air ludah. Menelan air ludah tidak membatalkan puasa karena sulit menghindarinya, meskipun seseorang mengumpulkan ludahnya secara sengaja. Jadi ludah ini tidak membatalkan puasa meskipun kita telan. Bahkan meskipun kalaupun kita menyengaja mengumpulkan ludah itu di mulut sampai jumlah yang banyak, kemudian kita telan, maka tidak batal puasa orang tersebut. Ya, jadi sekali lagi, ludah itu tidak membatalkan puasa. Namun tidak batalnya puasa dengan menelan ludah ini jika memenuhi 3 syarat. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka ludah itu bisa membatalkan puasa kita. Apa saja syarat supaya air ludah yang kita telan itu tidak membatalkan puasa? Yang pertama, murni. Air ludahnya harus murni. Jika ludahnya tercampur dengan makanan atau lainnya, maka batal puasa. Ya, misalnya ludah kita ini tercampur dengan sisa kotoran makanan, selilit ya, sisa makanan, lalu tertelan, maka batal. Sebenarnya hakikat yang membatalkan itu adalah selilitnya itu ya, kotorannya tersebut yang telah membuat batal daripada puasa kita. Yang kedua, suci, tidak tercampur najis. Meskipun ludah yang ternajisi itu murni. Maksudnya kalau ternajisi dengan darah, misalnya ludah kita tercampur ada darah yang keluar, maka membatalkan puasa kita. Atau misalnya kita memiliki gusi yang berdarah lalu kita buang, ya, kita lepeh darahnya itu, lalu tidak keluar lagi darah dari gusi, tetapi kita belum mencuci mulut kita dengan air ya, sehingga mulut kita ini masih dalam keadaan najis. Maka jika itu terjadi lalu najis dari mulut kita itu tercampur ludah, sehingga ludah itu kemudian tertelan dalam keadaan najis karena bekas dari darah yang tadi ada di mulut kita, maka batal juga puasa orang tersebut. Jadi ludah itu tidak boleh terkena najis meskipun dalam keadaan murni. Yaitu misalnya jika keluar darah pada mulut seseorang lalu dibuang darah tersebut tanpa menggunakan air. Dalam keadaan ini ludah dan mulutnya masih dihukumi najis meskipun tidak ada sisa darah lagi. Karena seperti yang kita pelajari di dalam bab thaharah berkaitan dengan najis itu hadirin rahimakumullah hanya bisa disucikan atau dibersihkan dengan air. Jadi sekedar dibuang najis itu dari tubuh kita itu belum membuat tubuh kita menjadi suci. Ya, meskipun materi atau fisik atau wujud dari najis itu sudah hilang. Ya, selama belum digunakan air, maka dianggap masih ada najisnya. Oleh karena itu, najis harus dibersihkan dengan air dengan baik, baru setelah itu kita ludah yang masuk atau tertelan setelah mulut kita menjadi suci adalah ludah yang tidak ada najis sehingga tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, ludah itu masih berada dalam mulutnya. Maka jika seorang menelan air ludah yang telah sampai bibirnya yang berwarna merah, maka batal puasa. Jadi ludah yang tidak membatalkan puasa jika ditelan adalah ludah yang masih ada di rongga mulutnya ini. Kalau ludah itu sudah keluar dari rongga mulut, maka batal puasa.
Mana batas luar rongga mulut? Kalau kita mengatupkan bibir kita, maka bagian yang tampak luar itu adalah bagian luar. Ya, bibir yang tidak tampak dari luar itulah bagian dalam. Maka jika ludah itu masih ada di bagian dalam bibir kita, ya, maka masih dikatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah sampai di bibir merah ini, kita keluarkan lidah kita, misalnya kita basahi lidah kita ini dengan air ludah. Lalu kita ambil lagi air ludah yang di luar ini, kita sapu lagi, kita masukkan lagi ke dalam, lalu kita telan, maka batal puasa orang tersebut. Misal yang lain, kadang-kadang kita sedang iseng dalam pekerjaan, dalam belajar, kita menggigit-gigit benda, misalnya pena, kita gigit-gigit, kemudian ketika sudah basah itu pena, ya, kemudian kita keluarkan. Ya, tidak lama dalam keadaan basah itu masih ada ludahnya, tampak ludah di sini, lalu kita masukkan lagi ke dalam mulut, lalu kita telan tadi ludah yang ada di dalam, yang masih ada di dalam atau di permukaan pena ini, maka batal juga puasa yang kita kerjakan karena air ludah tersebut. Nah, itulah rahimakumullah. Jadi sekali lagi untuk masalah ludah ini tidak membatalkan puasa secara hukum asalnya, ya, jika dia memenuhi syarat tadi. Yang pertama harus murni, tidak tercampur benda apapun. Yang kedua tidak najis. Yang ketiga adalah belum keluar, artinya masih di bagian dalam dari rongga mulut. Berikutnya masalah yang ketiga berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh adalah masuknya air ke dalam tubuh ketika mandi tanpa sengaja. Jadi kalau kita sedang mandi, lalu tiba-tiba ada air yang tertelan, ya, ada air yang masuk ke dalam tubuh. Apakah air yang tertelan atau masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa kita ketika kita mandi? Nah, di sini ada beberapa perincian. Yang pertama, jika mandi tersebut adalah mandi yang disyariatkan atau mandi ibadah, ya, mandi ibadah, baik mandi wajib seperti mandi junub ataupun mandi sunnah seperti mandi Jumat. Ya, mandi junub ini ibadah, mandi Jumat juga ibadah. Maka tidak batal puasanya jika ia mandi dengan menyiramkan air ke tubuh, tapi puasanya batal jika ia mandinya dengan cara menyelam. Nah, ini rahimakumullah. Jadi kalau kita mandi ibadah, baik wajib maupun sunnah, ya, mandi wajib seperti kita punya hadas besar atau mandi sunnah seperti kita mandi Jumat, lalu ketika kita sedang mandi itu tiba-tiba ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak sengaja, ya, masuknya, maka tidak membatalkan puasa kita. Tetapi dengan catatan mandinya itu adalah dengan menyiramkan air ke dalam tubuh, bisa dengan shower, dengan keran, dengan ciduk, ya, seperti itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita mandi wajibnya atau mandi Jumatnya itu adalah dengan menyelam ke dalam kolam atau ke dalam sungai, ke dalam lautan air, maka batal puasa orang tersebut jika ada yang masuk dari air itu meskipun masuknya secara tidak sengaja. Yang kedua, jika mandi tersebut adalah mandi yang tidak diperintahkan, bukan mandi ibadah, seperti mandi untuk mendinginkan tubuh atau membersihkan kotoran, maka batal puasa jika kemasukan air meskipun tidak sengaja, baik mandi dengan menyiram maupun dengan menyelam. Jadi rahimakumullah, ini keadaan yang kedua, yaitu jika kemasukan air dalam keadaan kita mandi tetapi bukan mandi yang ibadah. Misalnya seperti mandi kita sehari-hari, orang Indonesia ini selalu mandi tiap hari, ya, pagi dan sore, bahkan kadang lebih dari 2 kali. Tujuan mandinya apa? Cuma untuk mendinginkan badan atau cuma untuk membersihkan kotoran. Maka mandi yang seperti itu harus lebih ekstra hati-hati. Kalau ketika kita mandi yang bukan tujuan ibadah seperti itu, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tubuh kita, maka batal puasa kita. Baik kita mandinya dengan cara menyiram atau dengan cara menyelam, sama saja. Jadi sekali lagi, untuk air yang tertelan ke dalam tubuh ada 2 keadaan. Jika tertelannya itu ketika kita sedang melakukan sebuah ibadah mandi, misalnya mandi wajib atau mandi sunnah, maka tertelannya itu tidak membatalkan puasa jika dia mandi biasa, bukan dengan cara menyelam. Tapi kalau tertelannya itu dalam keadaan mandi yang bukan ibadah, seperti untuk membersihkan badan, maka
jika ada yang tertelan maka batal puasa orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya yang keempat berkaitan dengan masalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Kemasukan air tanpa sengaja ketika berkumur-kumur atau membersihkan hidung. Ya, seperti yang kita ketahui kalau kita wudhu kita tetap dianjurkan untuk berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Dan di sini perlu saya sampaikan kembali, meskipun tempatnya seharusnya ada di bab thaharah, adalah maksud dari membersihkan hidung di dalam berwudu adalah dengan menyedot atau menghirup air ke dalam hidung. Bukan seperti yang dipahami sebagian kaum muslimin, membersihkan hidung itu adalah dengan membasahi kedua jari kita begini, kemudian kita masukkan jarinya ke dalam hidung. Bukan seperti itu yang dianjurkan di dalam membersihkan hidung ketika berwudu. Tetapi kita mengambil air di tangan, kemudian kita hirup, kita sedot masuk ke dalam rongga hidung ini. Itulah maksud dari membersihkan hidung ketika kita sedang berwudu. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang berkumur dalam keadaan wudu itu atau sedang membersihkan hidung kita, ya tiba-tiba ada yang tertelan, ada yang masuk. Maka apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi dalam posisi mandi, kalau ini dalam posisi berkumur atau membersihkan hidung. Jika berkumur itu diperintahkan atau merupakan ibadah, baik dalam wudu atau mandi, maka jika tidak dilakukan secara berlebihan maka tidak batal puasanya. Tapi jika dilakukan secara berlebihan maka batal puasanya, karena berlebihan dalam berkumur dan membersihkan hidung adalah makruh sehingga tidak diperintahkan. Nah, jadi kalau kita berkumur-kumur, hadirin rahimakumullah, masih tetap dianjurkan tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu seperti apa? Kita kumur-kumurnya terlalu lama atau terlalu ngotot. Ya, kadang-kadang kita sambil mendongak kemudian kita putar itu di tenggorokan, grrr, seperti itu berlebihan. Ya, jadi kita cukup kumur sedikit, ya, secukupnya 3 kali, ya, tidak lebih dari 4. Kalau lebih dari 3 itu 4 ke atas maka itu juga termasuk berlebihan. Ya, begitu juga menghirup air ke dalam rongga hidung. Kalau sekedar di bagian di awal seperti ini maka ini tidak berlebihan. Tapi kalau sampai masuk ke dalam atau sampai ke lubang di dalam rongga hidung maka itulah yang berlebih-lebihan. Nah, jika ketika kita berkumur atau membersihkan hidung itu tidak berlebih-lebihan, sudah kita berusaha dengan sebaik mungkin tidak berlebihan, ternyata ada yang masuk tidak sengaja, maka tidak batal dari puasa kita. Tapi kalau kita lakukan secara berlebih-lebihan, tiba-tiba ada yang masuk, maka batallah puasa kita ketika berwudu itu. Kemudian yang kedua di sini disebutkan, jika berkumur itu tidak diperintahkan, bukan ibadah. Ya, bagaimana berkumur yang bukan ibadah? Seperti berkumur yang keempat. Keempat itu dalam wudu maksimal 3 kali. Kalau keempat itu bukan sunnah lagi, bukan dianjurkan lagi, bukan bagian ibadah, malah makruh hukumnya. Ya, berkumur yang keempat. Atau bukan ketika wudu atau mandi, misalnya berkumur-kumur ketika mulut kita nggak enak, atau ketika mulut kita itu bau, atau ketika kita bangun dari tidur dan lain sebagainya, kita berkumur-kumur, ya, untuk membersihkan mulut saja, ternyata tertelan, maka batal puasa orang tersebut. Maka batal puasanya meskipun dilakukan secara tidak berlebihan dan tidak sengaja. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi berkumur-kumur juga kita harus berhati-hati, jangan berlebih-lebihan, supaya kalau nanti ada yang masuk maka tidak membatalkan puasa kita. Yang kelima, menghirup aroma minyak wangi, asap dan uap air. Menghirup aroma minyak wangi atau aroma ramuan obat-obatan tidak membatalkan puasa karena aroma tidak memiliki fisik atau materi. Misalnya kita pakai minyak angin gitu, hadirin, ya, kita cium minyak anginnya, ya, atau kita letakkan di dada kita kemudian uapnya naik, kita hirup, atau kita letakkan di depan hidung kita dan lain sebagainya, maka aroma tersebut tidak membatalkan puasa kita, karena aroma itu tidak memiliki wujud, tidak memiliki fisik dan materi sehingga tidak membatalkan wudu. Namun jika yang dihirup adalah asap minyak wangi, asap kendaraan dan asap rokok, maka batal puasanya jika dilakukan secara sengaja. Ya, karena asap rokok ini, asap kendaraan itu kan pekat, jadi dia membawa materi juga. Gitu. Apalagi kalau dilakukan secara sengaja maka juga batal. Begitu pula batal jika menghirup uap air secara sengaja. Ada air, kita sedang mendidihkan air,
ya, atau kita lagi masak sayur, lagi masak nasi, iseng ini orang, ya, mulutnya ditaruh di atas asap tadi, ya, ditaruh uap tadi, maka batal puasa orang tersebut karena uap tadi membawa kandungan air. Berikutnya yang keenam, celak dan lipstik. Apakah celak yang di mata dan lipstik di bibir membatalkan puasa? Celak tidak membatalkan puasa dalam pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Meskipun rasa celak sampai terasa sampai dalam tenggorokan atau kerongkongan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW memakai celak dari batu celak dalam keadaan berpuasa, hadis riwayat Baihaqi. Adapun lipstik atau pelembab bibir maka tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan. Jadi kalau kita pakai celak tidak apa-apa, pakai tetes mata juga tidak apa-apa. Tapi tadi sudah disebutkan bahwa sebaiknya kalau bisa kita tunda sampai malam hari, maka lebih bagus untuk kehati-hatian kita memakai celak atau tetes mata ini pada malam hari saja. Ya, begitu. Adapun lipstik, ya, lipstik selama dia masih di luar tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lipstiknya itu sudah kita letakkan di bibir, lalu kita poles dengan lidah kita, lalu ada materi dari lipstik itu yang terbawa masuk dalam lidah, lalu tertelan ke dalam tubuh bersama dengan air ludah, maka batal puasa orang tersebut. Kemudian di sini beberapa permasalahan berkaitan dengan medis, ya. Kita baca secara cepat. Yang pertama, balsem atau pelembab kulit. Penggunaan balsem dan pelembab kulit tidak membatalkan puasa karena kandungannya masuk ke dalam tubuh tidak melalui lubang terbuka, karena melalui pori-pori. Jadi pelembab, ya, balsam dan lain sebagainya tidak membatalkan puasa. Termasuk juga rahimakumullah ada obat-obatan yang sifatnya adalah ditempel melalui seperti solasi begitu, ya, di perut dan lain sebagainya, maka itu juga meskipun mengandung obat-obatan maka tidak membatalkan puasa karena masuknya melalui pori-pori. Suntikan, nah ini yang paling sering ditanyakan, bagaimana dengan suntikan? Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat berkaitan dengan suntikan ini. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah suntikan membatalkan puasa atau tidak. Dalam 3 pendapat. Yang pertama, puasanya batal secara mutlak karena sesuatu yang disuntikkan telah masuk ke dalam rongga. Jadi pendapat pertama mengatakan suntik itu membatalkan. Karena apa? Ketika disuntik ada cairan dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Ya, masuk ke dalam tubuh. Artinya ada sesuatu masuk, maka itu membatalkan puasa. Yang kedua, tidak batal secara mutlak karena sesuatu itu masuk melalui lubang yang tidak terbuka. Pendapat kedua mengatakan suntikan tidak batal sama sekali. Beda, kebalikan dari yang pertama. Yang pertama batal karena dia masuk ke dalam tubuh. Yang kedua tidak batal, kebalikan. Kenapa tidak batal? Karena dia masuk tubuhnya itu bukan melalui lubang terbuka. Tadi sudah disyaratkan, ya, bahwa yang membatalkan adalah jika sesuatu itu masuk melalui lubang terbuka yang jumlahnya ada 5, yaitu mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Sementara suntikan itu masuk melalui pori-pori, melalui kulit, maka tidak membatalkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah, dan inilah mungkin yang lebih kuat, wallahu alam, ya. Pendapat inilah yang kuat, yaitu jika yang disuntikkan adalah makanan atau sesuatu yang menguatkan tubuh seperti vitamin, maka batal puasanya. Jadi yang ketiga ini kita perincikan dulu. Yang disuntikkan itu apa? Kalau yang disuntikkan adalah makanan, misalnya infus yang mengandung makanan. Ya, ada orang kalau sakit gak bisa makan di infus, badannya tetap sehat. Maka itu membatalkan karena yang dimasukkan adalah makanan sehingga badannya lebih kuat. Ya. Atau kalau bukan makanan tetapi sesuatu yang lain yang menguatkan tubuh, misalnya vitamin. Ya, orang misalnya disuntik dengan vitamin C, itu menguatkan tubuhnya. Ya, maka jika yang disuntikkan seperti itu batal puasanya karena dimasukkan sesuatu yang menguatkan tubuh. Ya, tetapi jika bukan makanan atau bukan sesuatu yang menguatkan tubuh, misalnya apa? Obat-obatan, anti nyeri, anti histamin dan lain sebagainya, maka ya, jika yang dimasukkan bukan obat-obatan maka dilihat dimasukkannya kemana, disuntikkannya itu lewat mana. Ya, jika disuntikkan ke pembuluh darah, ya, atau intravena maka batal. Kalau dimasukkannya ke dalam pembuluh darah karena bentuknya rongga seperti pipa. Ya, jadi kalau dimasukkan ke dalam ke dalam pembuluh darah itu sepertinya obatan itu dimasukkan ke dalam rongga tubuh kita, maka itu batal. Tetapi jika disuntikkan melalui kulit, di bawah kulit, ya, intrakutan seperti insulin, atau melalui otot,
ya intramuskular, maka tidak batal. Jadi ada metode pesuntikan di bawah kulit. Ya, ini tidak membatalkan karena dia tidak masuk ke dalam lubang, ya. Atau di dalam otot, ya, bukan pembuluh darah tapi otot. Otot itu kan tidak ada lubangnya di tengah-tengah, tidak ada rongganya. Jadi dimasukkan ke dalam otot, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, ya, pertama kita membedakan dulu suntikan ini, makanan atau bukan. Kalau makanan batal, dimanapun suntikan kalau makanan batal. Tapi kalau bukan makanan, dilihat dimasukkan kemana. Kalau dimasukkan ke pembuluh darah maka batal. Kalau bukan ke pembuluh darah maka tidak batal. Berikutnya rahimakumullah, donor darah dan pengambilan sampel darah atau juga pengambilan sampel hal lain yang dari tubuh kita. Mendonorkan darah tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya makruh. Ya, mendonorkan darah hukumnya adalah makruh karena bisa membuat kita menjadi lemas. Ya, seperti sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, sebaliknya rahimakumullah, adapun transfusi darah, kita mendapatkan darah, ya, dari luar, maka itu membatalkan puasa. Seperti juga orang yang melakukan tindakan hemodialisis, yaitu cuci darah, ya, maka itu juga membatalkan puasa. Yang keempat, inhaler atau nebulizer. Nah, ini juga sering ditanyakan, ya, menggunakan inhaler atau nebulizer. Inhaler itu obat-obatan yang disedot, ya, sehingga masuk langsung ke dalam paru-paru. Seperti orang pengguna orang berpenyakit asma yang menggunakan inhaler, ya, obat semprot seperti itu. Atau nebulizer, misalnya juga dengan alat, ya, diletakkan di hidung dan mulut, kemudian dikasih obat, ya, oksigen dicampur obat dimasukkan ke dalam paru-paru. Maka yang seperti itu adalah membatalkan puasa karena mengandung air dan obat yang keduanya memiliki fisik. Jadi obat semprot asma itu membatalkan. Karena apa? Isinya bukan hanya oksigen. Ya, kalau sekedar oksigen, misalnya ada orang susah bernapas, lalu dikasih selang oksigen, ya, di luarnya sini kasih tabung oksigen di mulutnya, maka tidak batal karena dimasukkan hanya oksigen. Tapi kalau oksigen itu dicampur obat yang lain, ya, salbutamol misalnya dicampur ke dalamnya, maka membatalkan puasa. Karena apa? Masuk ke dalam rongga. Ya, dan itu adalah materi obat yang masuk ke dalam rongga tubuh, yaitu paru-paru, sehingga membatalkan daripada puasa kita. Nah, sekarang bagaimana kalau penderitanya itu tiap hari dia harus nyemprot? Maka memang kalau tiap hari dia penyakitnya sudah parah seperti itu, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang lain bagi orang itu. Orang itu berarti tidak diwajibkan puasa ketika Ramadan, puasa di waktu yang lain. Kalau sampai meninggal dia tidak mampu berpuasa, maka tidak ada kewajiban dia untuk melakukan puasa Ramadan artinya. Hadirin rahimakumullah, dan di sini juga perlu kita tekankan bahwa jika kita memiliki penyakit tertentu, hadirin, yang menyebabkan kita terhalangi untuk melakukan puasa, maka jangan kecil hati. Karena artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang lain pada diri kita. Kita terima apa yang Allah berikan kepada kita, kita laksanakan perintah Allah sesuai kekuatan kita, sesuai dengan apa yang Allah berikan dari kemampuan maupun kelemahan, dan disitulah memang letak ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa orang yang misalnya tidak berpuasa karena kelemahan fisiknya, dia lebih buruk derajatnya atau lebih rendah derajatnya daripada orang yang berpuasa biasa. Belum tentu, karena semua derajat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dilihat di sisi mana orang itu menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Berikutnya obat tetes. Obat tetes mulut dan hidung membatalkan puasa. Begitu pula tetes telinga dan bilas telinga membatalkan puasa. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali hal itu tidak membatalkan karena telinga tidak termasuk lubang terbuka. Nah, ini memang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu mazhab Imam Al-Ghazali, bahwa telinga ini bukan rongga terbuka. Ya, bukan rongga terbuka, sehingga kalau ada sesuatu yang masuk tidak membatalkan puasa. Ini pendapat dan juga merupakan pendapat yang kuat. Adapun tetes mata maka tidak membatalkan puasa karena mata tidak termasuk lubang terbuka menuju rongga tubuh. Berikutnya, pemeriksaan atau memasukkan obat melalui kemaluan. Memasukkan obat, alat seperti kateter atau obat ke dalam kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, adalah membatalkan puasa. Seperti misalnya orang penyakit wasir, dimasukkan obat untuk mendorong supaya anusnya itu naik lagi ke atas, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga rahimakumullah, mohon maaf, kadang-kadang kalau kita buang air besar, kemudian
kita memasukkan tangan misalnya ke dalam anus itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Kecuali kalau ada kotoran di situ yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan cara memasukkan tangan. Namun jika seseorang yang memiliki penyakit wasir atau ambeien memasukkan anusnya yang keluar tidak membatalkan puasa karena darurat. Ya, kalau ambeien memasukkan anusnya saja itu tidak batal. Tapi kalau pakai obat dimasukkan ke dalamnya baru itu batal. Kemudian yang ketujuh rahimakumullah yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma, air mani dengan sengaja. Mengeluarkan sperma terkadang batal dan terkadang tidak batal. Batal dalam dua keadaan. Satu, mengeluarkan sperma secara sengaja dengan cara onani atau masturbasi melalui tangan sendiri atau tangan istrinya, melalui paha, alat, dengan melihat jika yakin akan keluar karenanya, atau cara yang lain. Jika dia mengeluarkan secara sengaja maka batal puasa orang tersebut. Yang kedua juga yang batal adalah jika mencumbui istrinya tanpa pembatas atau pakaian dan sejenisnya. Suami misalnya mencumbui istrinya tanpa ada pembatas di tubuhnya, tanpa pakaian dan lain sebagainya, maka hal itu membatalkan puasa orang tersebut jika sampai keluar air maninya, ya, atau spermanya atau ejakulasi dengan menyentuh istrinya tersebut. Dan tidak batal, maksudnya tidak batal mengeluarkan air mani itu dalam dua keadaan. Satu, jika keluar tanpa bersentuhan langsung, ya, tanpa disengaja untuk keluar, seperti dengan melihat atau menghayal. Jadi kalau ada orang melihat sesuatu yang tidak boleh tiba-tiba keluar tanpa dia sengaja, maka tidak batal puasa orang tersebut. Tapi kalau dia tahu fisiknya itu termasuk orang yang kalau melihat benda seperti itu bisa mengeluarkan sperma, lalu dia tetap melihatnya, lalu sampai keluar, maka batal puasa orang tersebut. Yang kedua, jika keluar dengan bercumbu, bersentuhan tapi dengan pembatas. Misalnya suami mencumbu istrinya dengan di atas pakaian, dengan menggunakan pakaian. Ya, maka itu tidak membatalkan puasa meskipun mengeluarkan air mani atau sperma. Tetapi tentu yang seperti itu tidak boleh. Namun tentu saja melihat dengan syahwat dan bercumbu adalah perbuatan yang haram bagi orang yang berpuasa meskipun dengan istri. Ya, karena apa? Itu ada syahwat yang berlebihan, tidak boleh dan harus kita hindari. Berikutnya, mencium. Bagaimana hukum mencium? Mencium istri adalah haram jika dapat menimbulkan syahwat. Ya, jika menimbulkan syahwat hukumnya tidak boleh. Keharaman ini adalah jika dalam puasa wajib, tapi dalam puasa sunnah maka tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa dalam puasa sunnah? Karena orang dalam puasa sunnah boleh membatalkan puasanya kapan saja. Adapun jika ciuman itu tidak menimbulkan syahwat, ciuman biasa saja, tidak ada syahwat, tidak ada apa-apa rasa, maka hukumnya khilaful aula atau dalam bahasa lain makruh, nggak bagus. Dan tidak membatalkan puasa kecuali jika sampai mengeluarkan sperma karenanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menciumku dalam keadaan berpuasa. Tetapi siapa di antara kalian yang dapat menahan nafsunya seperti beliau? Ya, hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa meskipun hanya sedikit dan tidak ada yang kembali ke dalam tubuh. Muntah itu artinya mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh melewati tenggorokan. Jadi kalau ada sesuatu yang air atau makanan, baik dia sudah berubah atau belum, sudah keluar masuk ke dalam rongga mulut, itu sudah dikatakan muntah. Dan muntah itu adalah najis, harus kita keluarkan. Ya, kalau tertelan haram, seperti kita menelan barang yang haram. Kalau kita puasa batal puasanya. Ya, dan setelah muntah kita harus berkumur-kumur, membersihkan mulut dengan sebaik-baiknya, berlebih-lebihan tidak apa-apa sampai kita yakin dari muntah itu telah hilang. Yang dimaksud dengan muntah adalah makanan yang kembali keluar setelah melewati kerongkongan meskipun hanya air dan tidak berubah rasa maupun warnanya. Jadi misalnya orang makan kekenyangan, biasanya cegukan kemudian keluar air sedikit, itu sudah muntah meskipun dia rasanya masih murni. Jadi itu harus dibuang dan kita harus kumur-kumur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang tidak dapat menahan muntah sementara dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada' baginya. Artinya puasanya tidak batal sehingga tidak ada qada'. Wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang menyengaja untuk muntah, maka hendaklah ia mengqada' karena batal puasanya.
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jika keluar muntah, maka mulut orang tersebut menjadi najis, sehingga harus ia cuci dengan air dan berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh dalam berkumur agar tercuci semua najis yang ada di mulutnya sampai pada batas luar. Dalam keadaan ini, jika kemasukan air secara tidak sengaja, maka puasanya tidak batal karena membersihkan najis adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita muntah kemudian kita kumur-kumur, ya ternyata ada yang tertelan secara tidak sengaja, maka puasa kita juga tidak batal, ya karena membersihkan najis, membersihkan muntah adalah bagian dari membersihkan najis dan itu diperintahkan. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya saat ini waktunya kurang lebih sudah selesai. Tapi karena ini ada beberapa pertanyaan yang kemarin juga belum sempat saya jawab, maka saya ingin menjawab pertanyaan ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan dan mungkin saya jawab secara cepat karena waktu yang tidak tersedia. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Apakah boleh zakat fitrah dengan uang? Dan apakah boleh dibayar di awal Ramadan seperti himbauan pemerintah? Dalam pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan dalam uang. Begitu juga pendapat mayoritas ulama. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dibolehkan seorang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dan inilah yang banyak sekarang difatwakan oleh para ulama, termasuk para ulama mazhab Syafi'i di zaman ini, yang membolehkan untuk berzakat fitrah menggunakan uang karena lebih banyak manfaatnya daripada diberikan makanan pokok saja. Tetapi ketika kita membayar dengan uang, maka hendaklah kita, kalau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, kita bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, maka kita harus membayar uangnya itu sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah dalam satu sa'-nya. Ya, satu sa' dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih banyak daripada satu sa' dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah satu sa' itu adalah 3,25 kilo. Jadi 3/4 kilo beras. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i hanya 2 kilo lebih sedikit, seperti itu. Kemudian alhamdulillah, apakah boleh dibayar di awal Ramadan seperti himbauan pemerintah? Boleh. Zakat fitrah boleh dibayar sejak awal Ramadan. Ya, karena sebab zakat fitrah itu ada dua, yaitu masuknya Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Nah, jika salah satu sebabnya sudah kita dapatkan, yaitu masuk Ramadan, maka kita boleh menyegerakan membayar zakat fitrah. Ya, seperti yang biasa kita lakukan juga. Biasanya kita bayar zakat fitrah misalnya sehari 2 hari sebelum malam takbiran. Itu juga bagian dari menyegerakan. Nah, menyegerakan ini boleh sebenarnya sejak awal Ramadan kemarin. Ya, kalau sekarang kita bayar juga tidak ada masalah. Demikian, wallahu a'lam. Yang kedua, apa hukum memakai obat inhaler dan bagi penderita asma? Tadi sudah dibahas. Inhaler bagi penderita asma hukumnya adalah membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum cuci darah dalam keadaan puasa? Juga tadi sudah dibahas. Cuci darah dalam keadaan puasa hukumnya membatalkan puasa. Apa hukum mencabut gigi? Apakah mencabut gigi membatalkan puasa? Mencabut gigi dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan. Yang penting jangan sampai ada bahan-bahan pengobatan itu yang misalnya menempel di mulut, ya, sampai tertelan ke dalam tubuh kita. Nah, kalau semuanya bersih, tidak ada yang tertelan, maka mencabut gigi tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan suntiknya? Suntiknya kalau disuntik di gusi maka tidak apa-apa. Ya, disuntik di gusi tidak karena itu bukan pembuluh darah, ya, dan yang disuntikkan itu kan adalah anti nyeri, ya, jadi tidak membatalkan puasa kita. Tetapi memang kalau bisa kita lakukan di malam hari maka lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah boleh mengqadha tarawih pada siang hari bagi yang lupa atau tidak sempat melaksanakannya? Apakah tarawih kalau kita tidak laksanakan di malam hari boleh kita qadha di siang hari? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita diperbolehkan untuk mengqadha salat sunnah muaqqatah yang memiliki waktu. Ya, jadi kalau salat sunnah itu memiliki waktu seperti tarawih, seperti duha, seperti apapun yang lainnya yang memiliki waktu, maka boleh kita qadha jika sudah selesai waktunya. Wallahu a'lam. Apakah benar bahwa tarawih 4 rakaat tidak sah dalam mazhab Syafi'i? Betul. Tarawih dengan 4 rakaat 1 salam hukumnya tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab yang lain hukumnya adalah sah, tetapi semuanya sepakat hukumnya adalah makruh. Ya, dalam mazhab yang lain dari 3 mazhab hukumnya adalah makruh. Dalam mazhab Syafi'i tarawih 4 rakaat hukumnya adalah batal, tidak sah. Wallahu a'lam.
Berikutnya, apakah sah sholat isya di belakang taraweh? Jadi boleh nggak kita ini masbuk misalnya, sementara imam sudah taraweh, kita ikut kepada imam yang sedang tarawih, itu boleh, tidak apa-apa. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seorang yang sholat wajib boleh melaksanakan sholat sebagai makmum sementara imamnya melaksanakan sholat sunat. Jadi nanti ketika imamnya itu salam di rakaat kedua, maka kita menambah 2 rakaat lagi. Tetapi tidak boleh kita ikut sholat isya di belakang imam yang sholat tarawihnya 4 rakaat. Nah itu tidak boleh, karena dalam mazhab Syafi'i tarawih 4 rakaat tidak sah, sehingga sholat itu dalam mazhab Syafi'i dianggap menjadi tidak sah dan tidak boleh diikuti. Wallahu a'lam. Nah, rahimakumullah, inilah beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami, ya semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Dan rahimakumullah, sebagai penutup marilah kita kembali mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diterima amal ibadahnya selama Ramadan ini, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan dijauhkan dari segala macam maksiat dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma irfa'na al-waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minhu wa batan min بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة اللهم اكشف واصرف عنا الوباء ما لا يكشف ولا يصرف إلا أنت وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.